teman-teman perkenalkan saja yang dari Al-Haq dan dari komunitas dakwah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dari Insan Pers. Nampak ada Jabarnis yang sudah memasang kamera. Kemudian juga dari kepolisian, alhamdulillah sudah berada dengan kita juga. Tentunya ini menjadi bagian tugas kita bersama menjaga kondusivitas ya, baik Kota Bandung ataupun Provinsi Jawa Barat pada umumnya, sehingga insya Allah kehadirannya juga menjadi bagian dari usaha bersama dalam rangka menegakkan konstitusi yang ada di negeri yang kita cintai ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua FSOI ya, untuk memberikan kalimat atau pengantar pertemuan kita pada malam hari ini yang judulnya adalah jumpa pers atau konferensi pers atau akan menyatakan pernyataan sikap. Kepada Ustaz Abdullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berwajah di tempat ini. Akhirnya dapat juga ke tempat ini tempat saya. Alhamdulillah. Kemarin, bukan kemarin, dari tadi udah saya dicecer sama beliau. Seperti hari ini juga ini sudah Bismillah. Di tempat tadi udah ada buku, tadi dapat duit saya ada buku. Sekarang alhamdulillah kita berkahnya kita ya. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau boleh jujur, kalau teman-teman kemarin ikut pertemuan di Dewan Dakwah yang acara buka puasa, itu kita mau mengagendakan pertemuan seperti ini pada lebaran Abad Id di PW Muhammadiyah Jawa Barat. Pasuhannya sudah oke waktu itu. Dan kata Pak Soda nanti kita atur, saya dengan Ustaz Rohid kita atur ketemu di PW Muhammadiyah Jabar. Pasuhannya udah oke. Tiba-tiba tadi dari mulai subuh, dari mulai kemarin ya sama semuanya di kejar terus. Kalau nggak gitu bukan Ustaz Rohid gitu, saya tahu persis gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini karena memang satu takdir Allah, kedua di tahun 29, nah bisa kita bisa ikhtikaf bareng-bareng. Kalau mau saya bisa tempat masing-masing gitu ya, kita bisa ikhtikaf. Tapi ada hal yang penting yang memang sangat krusial yang harus kita bahas, sehingga pertemuan dadakan seperti ini insya Allah ya tadi takdir Allah dan menjadikan sesuatu yang mudah-mudahan salah amal soleh kita pada bulan Ramadan seperti ini gitu ya. Terus saya lupa salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan insya Allah masukkan di dalamnya. Bapak sekalian, kita telah dengar bersama bagaimana kondisi di Garut saat ini ketika seorang bupati mengeluarkan surat edaran langsung edaran itu di konten besar-besar, padahal edaran itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu Kepres, SKB 3 Menteri maupun Kepgub ya. Nah oleh karena itu tadinya kami dari Forum Silaturahmi Ormas Islam mau membuat pernyataan sikap khusus bagi kami, khusus FSOI. FSOI ini ada 9 ormas. Yang hadir sekarang saya sendiri dari Alisan Al-Islamiyah, meskipun saya belum ketua Alisan, karena ketua Alisannya Ustaz Abdul Balwas dan juga nggak bisa datang, tapi beliau sebelumnya mendukung, bahkan stempel juga sudah dari saya hari ini. Karena beliau ada musibah, beliau sakit dan sekarang istrinya sakit ya. Istrinya di dalam rumah sakit juga, mudah-mudahan diberikan kesembuhan.
Yang kedua di sebelah saya senior saya, Abah Nandang Koswara, jadi ketua SI Jabar dan sekarang salah satu ketua di MUI Jawa Barat. Assalamualaikum. Abah Nandang. Yang ketiga dari Pak Kusi, Pak Hari Maksud, beliau juga sekretaris FSI Jabar. Jadi kalau saya ketua FSI Jabar, yang kita ketua Ormas, sekretarisnya Pak Hari Maksud dari Pak Kusi. Ya, tiga, empat, bersama sendiri dari Jawa Barat. Ya, dari Almasnya saya bapak ini. Antum betul ya. Ketua Almasnya itu Ustaz Aidin, beliau domisilinya di Cirebon. Beliau berharap acara ini bukan hari ini, besok. Beliau mau berangkat ke Cirebon langsung. Cuma Ustaz Aidin menanya hari ini sudah kita mau cepat dan saya tadi sudah komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah Almasnya mengirimkan dua orang wakilnya. Dan stempel beliau juga sudah ada di saya. Sudah ada di saya. Jadi alhamdulillah maka karena beberapa hal sudah saya sampaikan beliau. Jadi tadi dari mulai saya bangun terus jam 10 pagi, saya bersihkan malam baru 10 saya tidur, bangun jam 10, WA saya penuh, telepon dari beberapa ormas terus sampai hari ini sampai hari ini saya belum selesai kotak-kotak sama beberapa ormas. Jadi sebenarnya saya juga memasak dengan Pak Hari Maksud dan sebagainya. Tapi ini bagian dari sebuah perjuangan menurut saya. Oke. Kemudian dari ormas apa lagi ya? Sudah ya sementara yang datang itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi PUI sudah oke, patron Persatuan Masyarakat Ustaz Iman Budiman. Terus yang sudah patron lagi, ya 6 ya, iya betul 6 ormas dari 9 sudah patron semua. Jadi di antara Abdul Budiman nomor baru Ustaz Iman. Mudah-mudahan beliau akan perjalanan beliau biasanya ngisi tausiah terawih biasanya beliau di Ustaz Iman. Nah, Bapak sekalian, akhirnya kalau kami saja dari ormas mungkin kekuatan kita ya meskipun kita ada Jawa Barat, tapi kami juga minta dukungan dari teman-teman semua dan alhamdulillah dari Ustaz Roin dapat dukungan dari apa ya haroka-haroka komunitas-komunitas muslim yang siap untuk mensupport pernyataan sikap kita. Kalau tadi saya dengar dari Ustaz Roin baru dari Garut, dia dari Garut langsung ke sini, jadi nggak pulang ke rumah, dari Garut langsung ke sini. Jadi kami sempat buka puasa di sini sebentar. Cerita bagaimana ternyata Pak Bupati di Garut membutuhkan support dari kita bersama. Ya. Nah, dengan tidak merasa hormat, akhirnya tadi saya coba mengkonsep pernyataan sikap dan kami beri nama kita ini adalah Kaukus Organisasi Islam Jawa Barat. Jadi tidak hanya FSOI plus ini ya, plus itu kalau FSOI cuma 11 yang dari kami gabung dengan teman-teman semua ini, kami kasih nama Kaukus Organisasi Islam, saya singkat KOI, digabungkan KOI kan nama KOI. Kaukus Organisasi Islam Jawa Barat. Cinta KOI. Dulu di masa juga ada malam banyak koinnya gitu. Jadi saya akan bacakan beberapa sikap, nanti teman-teman bisa menyikapi. Kalau ada yang tidak pas silahkan, nggak apa-apa, nanti saya print dari ruangan ini, ruangan staf saya dari di belakang ini, saya akan tinggal print sebentar. Tapi saya juga pengen dengar nanti juga dari teman-teman, kira udah berapa orang kayaknya? Berapa orang tadi? 12 ya. 12 tambah kita 6 dan kita sudah 18 organisasi. Jadi Kaukus organisasi ini ada 18. Insya Allah akan bisa lebih besar lagi dan ini mudah-mudahan cikal bakal kita ketika kita pertemuan di Dewan Awal kemarin itu apa ma'ruf naik mukanya sudah mulai kita jalankan yang kita hari ini gitu. Artinya kita masing-masing bisa bergerak di level kita masing-masing gitu. Ya. Ya. Siapa yang langsung atau silakan. Yang dari ini mungkin dimasukkan di dalam draft yang akan dibuat nanti ya. Kemudian juga terkait HAM ya. Ini memang kita sering dibenturkan dengan HAM, biasanya begitu. Namun kita juga ingin menguatkan bahwa HAM itu jangan sampai menabrak
hukum yang berlaku gitu kan, aturan yang berlaku gitu. Dimana kita sudah kuat sekali secara normatif, peraturan pemerintahnya ada Perpu, kemudian normatif umat Islamnya ada di MUI gitu ya. Sebetulnya tinggal memang Ahmadiyah ini akan selalu begini selama yang di pusat tidak berarti bersikap tegas gitu kan. Jadi saya pikir memang kita harus bermain lebih lebih cerdik lagi ya, supaya kita tidak disangka intoleran dan lain sebagainya. Padahal kalimat-kalimat intoleran ataupun pelanggaran HAM itu adalah senjata mereka yang memang tidak punya dasar sebetulnya. Jadi kalau mereka yang melanggar, ya HAM itu nggak ada gitu. Kita tidak pernah menganggap mereka intoleran, tapi selalu saja diarahkan kepada kaum muslimin. Jadi itu mungkin 2 poin ya. Yang pertama tadi terkait MUI, yang kedua untuk yang HAM itu tolong jangan, jadi mungkin ada kalimat yang ditambahkan bahwa HAM itu tidak bisa bertentangan dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi ketika konteksnya ada orang maling, ya kalau bicara HAM harusnya dilepasin, tapi kan ada aturan gitu yang harus disepakati bersama gitu. Jadi HAM itu juga tolonglah jangan ikut campur gitu kan, jangan ikut campur dalam masalah kaum muslimin gitu kan. Kemudian yang terakhir terkait yang pemuda Katolik ya. Kalau kami ya dari komunitas dan alokasi, kalau diperkenankan oleh bapak-bapak yang ada di Ormas maupun di MUI ya, kami akan datangi mereka gitu ya. Besok juga akan dilamakan lah. Bila perlu ya kita ajak mereka diskusi gitu ya tentang kebangsaan ini. Jangan-jangan mereka nggak paham gitu apa arti daripada NKRI gitu kan. Nah, sebenarnya ya NKRI ini punya umat Islam, ya kan? Kita umat Islam yang berdarah-darah kok tiba-tiba kita yang dikriminalisasi gitu. Jadi ini lucu sekali gitu ya. Jadi seolah-olah NKRI itu milik mereka, padahal kita ini dari awal umat Islam ini berjibaku melawan penjajahan ya, muslimin terutama umat Islam yang sampai hari ini masih masih hadir ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya langsung dari siapa? Amin Al-Bukhari dari Judul Anas. Jadi besok ke pemuda Katolik itu siap? Siap. Ayo untuk esok. Saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama, saya sudah berapresiasi yang tingginya kepada MSOI dan MUI yang pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, responsif gerak cepat dengan adanya orang-orang kafir memang yang tidak ingin ada kerukunan atau sedang mengganggu umat Islam sedang beribadah di bulan yang mulia, bulan yang berkah ini diganggu oleh segelintir orang-orang kafir memang yang intoleran. Ini ada aparat di sini, tolong aparat sebetulnya tidak ada pekerjaan aparat. Karena apa? Si kafir ini sudah melanggar apa yang betul-betul diikuti oleh bupati. Bupati itu mengeluarkan surat edaran, itu ada dasarnya. Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2011 Fatwa MUI. Nah, harus aparat ini yang lebih responsif gerak cepat sebelum umat bergerak. Saya mohon maaf, hadirin sudah izin Pak dari Pak Kiai dan mengucapkan salam kepada salam takzim kepada iwan-iwan yang di bulan mulia ini masih terus berjuang untuk menegakkan agama kita. Jadi sekali lagi, jangan membiarkan organisasi pemuda Katolik ini betul-betul luasa menjelekkan, menistakan, menodai kesucian bulan Ramadan.
Ini betul-betul yang harus kita perhatikan. Jadi ini bukan main-main, ini bukan hanya pernyataan biasa, ini adalah pernyataan yang sifatnya mengundang kemarahan umat Islam di bulan yang mulia ini. Yang harusnya di 2 hari terakhir, 2 malam ini kita betul-betul konsentrasi kepada Allah. Ini diganggu oleh hal-hal yang sebetulnya tidak usah terjadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Allah kepada iwan-iwan yang harusnya bersikap berbeda kepada Allah, ini masih diganggu oleh segelintir orang kafir. Yang kedua, sangat setuju malam ini pun kita datangi si kafir tersebut, di mana kantornya, di mana rumahnya, gitu, agar ada efek jerah. Karena apa? Seperti tadi dikatakan Kang Dani, mereka itu membonceng, kita ini lokomotif. Minoritas mau mengatur mayoritas, mana ada? Gimana caranya gitu? Jadi jangan pernah mengajarkan umat Islam itu bertoleransi. Kalau misalkan umat Islam tidak toleransi, mereka habis lah. Mereka hanya ber 20%, 10%. Tapi mereka hidup di sini, kaya di sini, memanfaatkan uang umat Islam gitu. Orang kita sekarang dijadikan penista agama. Nah, untuk aparat tolong sampaikan kepada pimpinan-pimpinan yang di atas, jangan sampai kita yang membela agama disangka mericuhkan. Saya sangat ingat sekali waktu peristiwa di Jalan Pahlawan. Waktu gubernur baru terpilih, langsung Ahmadiyah ini mengadakan acara di Masjid Mubarak. Luar biasa. Mungkin hadiah dari sang gubernur untuk Ahmadiyah gitu. Sampai kita disangka oleh para aparat ini, kita yang membuat gaduh kota Bandung. Maka kita menjaga kesucian agama kita. Nah ini paradigma aparat harus dirubah, disampaikan. Kalau saya ambil dari Jadul Anas, sampaikan ke Kapolda, sampaikan ke Kapolda. Jadi harus aparat itu memihak umat Islam, bukan memihak orang-orang kafir yang ingin membenturkan antara aparat dengan umat Islam. Saya rasa cukup. Lalu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ketua Pak Anton, Pak Hasan. Sama dulu, Pak Anton, Pak Hasan dulu. Perwakilan yang sudah lama dan yang baru datang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon Kang Sarohim, para saksi, para alim ulama, para tokoh, dan para luar Rahmatullah, rekan sepergerakan. Langsung saja yang pertama kita amalkan ayat lakum jalukum aliyadin. Jelas ada furqonnya gitu ya tentang hal ini. Apapun itu, orang mengatakan Muhammadiyah, Syiah atau apapun yang menyerupai Islam padahal bukan Islam, maka kita katakan lakum dinukum aliyadin. Dan sebetulnya di negara kita ini berdasarkan hukum, dan ini mungkin tambahan dari kita, ada pasal 156 KUH pidana tentang 156A tentang penodaan agama, dan itu sudah ada penetapan presiden tahun 65 nomor 1 seperti itu ditambahkan saja bahwa itu pidananya 5 tahun. Dan coba nanti kita sampaikan juga kalau ada dari MUI tambahkan juga. Jadi kalau bermain pada ranah hukumnya, kita juga harus kuat secara kajian hukumnya seperti itu. Itu yang pertama. Kalau urusan akidah memang saya sepakat tidak boleh diingkekkan gitu ya. Kita dapat pelajaran dari taklim-taklim di bulan Ramadan ini, terutama di surat Al-Kahfi misalnya, tentang bagaimana Nabi Khidir itu mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi itu semenjak anak itu kecil gitu kan, kalau itu akan menyebabkan
nantinya kemungkaran dan kewahsyaan itu semakin besar, maka ketika masih kecil itulah dibunuh gitu. Sebetulnya jangan dibiarkan. Justru ketika dibiarkan bertambah besar, bertambah banyak, hese kata gitu. Susah menanganinya. Nah, memang harusnya ini karena sudah tetapkan oleh Presiden tahun 65 ini, sebetulnya ya harusnya pemerintah yang harus bergerak sebetulnya, bukan kita lagi masyarakat, karena sudah ada peraturannya seperti itu. Nah, kalau orang beranggapan bahwa misalkan kalau fatwa MUI itu hanya berlaku pada umat Islam saja misalnya, ini sudah ada penetapan Presidennya tahun 65. Nah, itu yang pertama. Jadi insya Allah siap bergerak sekarang juga, niatkan saja insya Allah itikafnya di jalan insya Allah. Lailatul Qadar itu insya Allah tidak harus ke masjid menurut saya. Insya Allah itikafnya harus ke masjid memang gitu ya. Walaupun kullu ardin masjidun, setiap bumi Allah itu masjid kan ya. Itu kan insya Allah. Kalau kita menangani sebuah perkara yang lebih besar dibanding dengan ketika perdiam di masjid, ya itu insya Allah jihadnya lebih baik saya kira, insya Allah. Dan yang keduanya, coba kita sudah mulai harus baca-baca surat An-Nisa 73 sampai 80-an tentang banyak persoalan yang menimpa bangsa kita. Juga hari-hari ini kita juga digoda untuk bereaksi juga terhadap kelakuan bangsa Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Ya, kita ketahuilah sejarah Palestina dengan Indonesia sangat dekat gitu ya, dengan kita, sehingga kemudian harus ada penyikapan juga ini. Mohon juga saya mengusulkan atau kami yang sudah komunikasi, Kang Sedeka juga dan kawan-kawan siap juga bergerak untuk penyikapan terhadap Palestina ini ya, insya Allah. Kita mulai baca-baca ayat itu, di antara cuplikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka sultana. Pasti sudah tahu terjemahnya insyaallah ini para ustaz, para ulama. Banyak saudara-saudara kita yang sudah ngerit gitu ya, minta dikeluarkan daripada penduduk yang zolim ini, kan gitu. Kenapa kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perangnya perang ideologi, bahkan juga di sini dikatakan sebetulnya perang fisik. Maka persiapkanlah untuk itu insya Allah. Kalau memang itu harus terjadi, maka kita wajib hukumnya untuk melakukan persiapan itu insya Allah ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sanes kembali terus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan penyikapan kita dengan Ahmadiyah, maka yang harus dipahami bahwa negara telah menjamin setiap warga kebetulan agama Islam jelas siapa Allahnya, siapa Rasulnya. Nah, Ahmadiyah itu bukan dari Islam, berbeda. Oleh karenanya, mengaitkan dengan HAM sebagaimana pasal 28 ini, maka Ahmadiyah telah melakukan. Kenapa? Dia sudah diberi kesempatan oleh negara untuk agamanya masing-masing, tapi dia memakai agamanya orang, memakai agamanya orang lain. Oleh karenanya, saya sepakat dengan fatwa MUI, karena Islam sebagai kaidah pertimbangan utama adalah dari MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu kita ingin lihat negara ini apakah akan membela orang yang melanggar konstitusi atau akan menegakkan konstitusi. Ini biasanya maka
apapun judulnya gitu ya. Cuman yang jadi selalu jadi kendala kita di lapangan itu adalah bahwa si kurang ajar ini menyebutkan di dokumen kekuasaan itu aja. Jadi artinya kami dari Barisan Kebangkitan Nasional, Barisan Putra Sunda, Paguyuban Pencaksilat, Gajah Putih Ruyung Tahu, dan satu lagi pasukan Kian Santang Barisan Reformasi, pasukan dari Garut juga kami ada, ya, sangat mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh para alim ulama di sini, ya. Apapun judulnya, kemudian nanti kalau sebagaimana, insya Allah kami akan nawar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Pak Aceh, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan memutuskan pernyataan sikap kita bersama-sama, namun dengan sangat tidak mengurangi rasa hormat kami. Berdasarkan masukan kepada kami, kami meminta aparat kepolisian menunggu di bawah, tidak ada di ruangan kita. Mangga silakan punten. Mangga silakan. Ya, silakan aparat kepolisian ya dari Polsek silakan ke bawah dulu. Iya, mangga Kak. Punten ya, dia tidak karena sudah mendengar semua barusan ya, kita akan memutuskan ini internal kita, nanti Pak Polisi menerima hasilnya. Itu bukan dari Pak Musi, itu bukan dari Polsek. Wah, Budi usulnya Budi. Baik, kakek kan mulai ya, Koak. silakan Ustaz Abdullah. Ya, sebagai informasi saja bahwa kami dari Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, karena memang ketika dibicarakan di MSOI itu belum sepakat, dan kami juga dapat kontak dari Iwan di Garut bahwa Kesbang sangat membutuhkan dan memerlukan dukungan konkret dari ormas yang ada. Maka kami langsung bikin secara resmi, pakai kop surat, pakai nomor, kemudian kami kirimkan melalui elektronik ke Kesbangpolnya. Dari Kesbangpolnya langsung dikirimkan juga sampai ke Mabes Polri dan kepada Komnas HAM. Karena Kesbangpol Garut yang tutup. Ketika mereka ditanya apakah sudah konsultasi ngobrol dengan ormas Islam tingkat provinsi yang lebih tinggi dibanding tingkat kabupaten, jawabnya sudah. Ternyata belum ada satu surat pun yang masuk. Akhirnya minta ya Dewan Dakwah secara resmi bikin, dan saya katakan insya Allah memang betul niatnya adalah besok kita akan kumpul betul. Tadi Ketua Waslia juga minta ya supaya ada jeda waktu besok. Nah, tapi ketika tadi saya ketemu langsung dengan Kesbangpol dan Sekjen MUI Kabupaten Garut, pembicaraan akhirnya mengkerucut karena pada waktu tadi juga jam 11 siang itu pimpinan-pimpinan ormas lokal di Garut sudah datang dan akan mendatangi pimpinan Katolik Kabupaten Garut. Nah, ternyata pimpinan Katolik Kabupaten Garut sudah bikin pernyataan bahwa pernyataan Katolik yang di provinsi itu, pemuda Katolik provinsi itu tidak ada hubungan dengan kami, bahkan tidak ada konsultasi, tidak ada koordinasi dengan Katolik yang ada di Garut. Jadi mereka juga menyesalkan, bahkan mereka di sini akan bikin pernyataan meminta kepada pemuda provinsi Katolik provinsi Jawa Barat itu tidak ikut campur untuk masalah Garut. Ya. Kemudian yang kedua, tadi juga bahwa Kesbangpol Kabupaten Garut itu berharap memang malam ini sudah ada pernyataan yang bisa dirilis resmi oleh pers. Alhamdulillah hari ini sudah ada perwakilan pers dari Jabar News ya. Ini bisa nanti menyampaikan kepada pers yang lain ya. Jabar News ya. Atau News Jabar. Jabar ID. Ya, siap ya. Ya, alhamdulillah sudah siap semuanya. Insya Allah semua yang hadir itu mewakili ormasnya ikut nanti menandatangan di pernyataan sikap ini. Dan kita namanya bukan MSOI lagi tapi KOI. Enggak,
saya langsung bacakan saja poin-poin tadi yang ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Jadi langsung ya menyatakan sikap sebagai berikut, langsung poin-poinnya. Pertama, mendukung sikap tegas Bupati Kabupaten Garut yang telah menyegel pembangunan Masjid Jamaah Ahmadiyah di Kampung Yalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada tanggal 6 Mei sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran nomor 4519/1605 Bakes Bangpol Pemerintah Kabupaten Garut tentang pelarangan aktivitas penganut Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah di Kampung Yalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Jadi nomor 1 ini poinnya ada penambahan bahwa tentang SK-nya yang dari Garut itu kita copy. SK mana yang kita dukung tadi gitu ya. Kemudian kedua, mendukung Bupati Garut untuk menghentikan segala bentuk ritual yang penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Garut karena Ahmadiyah sudah terbukti sesat dan berdasarkan SKP 3 Menteri tahun 2008, Pergub 12/2011 tentang larangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia Jawa Barat dan juga Fatwa MUI nomor 11/7/7/MUI/15 tahun 2005. Jadi kita katakan tentang MUI-nya juga. Terus ketiga, mengapresiasi tindakan pemerintah Kabupaten Garut mencegah gejolak dan mobilitas frontal di masyarakat apabila Masjid Jamaah Ahmadiyah diizinkan berdiri dari perubahan itu. Yang keempat, atas nama hak setiap warga negara bebas melakukan ibadah atas nama agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi Jemaah Ahmadiyah jangan mengatasnamakan Islam. Kalau mulai dari Islam, Jemaah Ahmadiyah, Jemaah dengan kepercayaan Ahmadiyah selalu berdasarkan. Kelima, apabila tetap membawa kebersamaan Islam, maka kita dari poin tetap bergerak seperti tadi nggak berubah. Yang keenam, sama masalah penjagaan Masjid Ahmadiyah merupakan dosa yang dalam umat Islam. Alangkah lebih baiknya dilakukan yang agama lain tidak ikut bergerak suasana dan berapapun. Jadi poin yang paling penting tadi ada dua yang kita masukkan, surat edaran gubernurnya sama fatwa MUI-nya itu. Sama kes bangpol tadi ya, surat edaran kes bangpolnya itu. Itu sih penekanan di situ. Dan tadi kalau memang misalnya masalah bergerak, jujur saja kalau memang itu bisa, saya lebih suka tadi kita komunikasi karena pemuda Katolik Jawa Barat dengan pemudanya, misalnya dengan pemuda coba didirikan dulu, dengan cara persuasif dulu saja didiskusikan bahwa ini urusan internal kita, jangan sampai saling mengganggu. Karena ternyata kan dari jamaah Katoliknya nggak ada apa, karena dari Satya nggak ada perintah itu. Ini anak muda saja soal pengen apa, pengen tampil, karena ada dikatakan kekuasaan jadi gitu. Ya, jadi mungkin saya sih ya mungkin depan dulu ya kita dukung teman-teman bisa dialog dengan mereka. Karena kita akan dialog dulu. Kalau ada apa-apa baru kita siap bergerak dengan cara yang lain gitu ya. Gimana Sapri? Iya. Gimana program lainnya? Kalau sudah oke kasih update. Nanti kita katakan ini saja. Kita katakan sudah 27 orang, sama 27 organisasi bisa mewakili kita semua. Kita akan sampaikan ini, kita presentasikan ini, yang hari ini, yang hadir pun nanti mungkin kalau satu kalinya kita sebar melalui beberapa media yang ada. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah, menjadi kebaikan kita semua dan jalan amal soleh kita di bulan puasa seperti ini gitu. Dan juga saya sebagai tuan rumah pertama karena memang mendadaknya luar biasa ini ya acaranya. Tadi tempat ini masih digoking orang 7:30 orangnya saya usir terus, 7:30 terus saya tidur, karena 7:30 terus saya pakai ada acara gitu. Jadi Ustaz luar biasa, memaksa saya tapi alhamdulillah saya senang dipaksa seperti ini gitu. Amin. Ya. Oke, cukup ya. Satu lagi tentang PRPS 65 itu dimasukkan juga. Nah, dimasukkan ke PRPS 45 tentang pencegahan ya, ya masalah HAM itu tadi kita karena kita berbenturan dengan Gus Durian terserang ya. Gus Durian kan kemarin sudah mempublish di media cukup keras itu dia kan. Nah, tadi kita mau sebutkan Gus Durian tapi takut terjadi konflik horizontal kita justru dengan mereka. Jadi kita skip, kita keluarkan tentang HAM tadi.
Artinya mana itu kalau mau HAM silakan saja, ada ibadah gitu. Kok kita tidak pernah ributkan ibadah umat agama lain gitu kan? Ya kita harap sih minimal hari ini mungkin dengan melalui satelit bisa sampai ke Garut ini satelitnya minimal ke Subangpolnya. Kalau memang diperlukan nanti kita juga bisa. Mungkin gini, kalau kondisi memaksa, kalau saya pribadi kita siapa kita berangkat ke Garut gitu ya, untuk menunggu Pak Bupati gitu bisa ke sana gitu ya, di dalam kondisinya, di kondisi mungkin saya yakin jujur aja mungkin lebarannya akan turun dulu sebentar, tensinya akan turun. Tapi setelah lebaran mungkin akan ada ya ada sedikit tensi yang akan lagi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman siap-siap saja. Nanti dengan komando Satroi nanti kita harus ngabri ke Garut barengan. Kita ngabri, kita ketemuin Pak Bupati dan Pak Wagub di sana mungkin untuk memberikan penguatan kepada mereka gitu. Karena memang ya saya tahu tipikalnya Pak Rudi. Saya kenal, ya karena saya bahkan cukup kenal dengan beliau sebagai Bupati. Dia orangnya apa ya? Kalau sudah punya komitmen, apapun dilakukan sama beliau gitu. Sehingga saya juga kita dukung banget ini supaya ini juga menjadi preferensi kita di Jawa Barat. Artinya ya mudah-mudahan ini juga Pak Kodet bisa bikin seperti ini juga, bupati-bupati atau wali kota yang bisa seperti ini gitu. Dan kita bisa sebagai backupnya mereka gitu. Nanti insya Allah juga press release ini akan saya kirim Japri ke Pak Kodet secara Japri. Setiap Japri, karena saya punya nomor Japri beliau, secara Japri Pak Kodet langsung. Pak, kami sudah punya ini sehingga memberikan penguatan kalau Pak Kodet nanti mau bikin seperti ini, jadi beliau juga sudah punya apa ya? Punya contoh gitu loh. Jangan takut, punya diajar gitu.